Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang elastisitas. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Ya, katanya pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang katanya sebanding dengan gaya yang bekerja pada bendanya. Ingat-ingat, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, berarti ini grafiknya. Besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja. Katanya gitu kan? Berarti bisa kita tulis F itu K dikali delta X. Nah, untuk membuktikan benar nggak sih tetapan rumus ini? Benar nggak sih besarnya gaya itu sebanding dengan pertambahan panjangnya? Nah, kita lihat dulu animasinya. Nah, kita coba lihat ke animasi. Kita akan mencari hubungan antara si gaya pertambahan panjang pegas dengan konstanta pegasnya. Nah, sekarang gayanya masih 0 ya. Kita berikan gaya. Misalkan 10 Newton. Ketika kita beri gaya 10 Newton, dia bertambah panjang menjadi 0,1 meter. Kita beri gaya lagi. 30 Newton, 0,3 meter. 40 Newton, 0,4 ya. Seterusnya sampai 100 Newton, pertambah panjangnya menjadi 1 meter. Bisa kita lihat berarti di sini semakin besar gaya yang kita berikan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Artinya pertambahan panjang pegas sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Ya, F sebanding dengan delta X-nya. Oke. Tadi gayanya misalkan di 49 Newton, berarti tadi pertambahan panjangnya 0,49 meter. Kita lihat sekarang hubungan dengan konstanta pegasnya. Gayanya tetap ya segini. Ketika konstanta pegasnya kita perbesar, misalkan di 250 Newton per meter menjadi 0,196. Kita perbesar lagi 500 menjadi 0,1 ya. Kita perbesar lagi 700, 0,07, makin mengecil ya. Lihat, kita perbesar lagi maksimal 1000 Newton per meter, 0,049. Apa sih artinya di sini? Ketika si konstanta pegasnya kita perbesar, maka sebaliknya si pertambahan panjangnya malah akan semakin mengecil. Berarti konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas, tapi kalau konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Itulah hukum Hooke. Nah, anak-anak kita coba ke contoh soalnya ya. Sebuah pegas panjangnya 10, tergantung bebas. Ketika pegas tersebut menahan beban, ini berarti F-nya 10 Newton, ternyata panjangnya menjadi 10,5 cm. Tentukanlah tetapan gaya pegas. Tetapan gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas. Dan panjangnya jika menahan beban 20 Newton. Panjang awalnya 10, panjang akhirnya menjadi 10,5. Berarti kita cari dong delta X-nya. Panjang akhir kurangi panjang awal kan? Panjang akhirnya 10,5, panjang awalnya 10. Berarti 0,5 ya. 0,5-nya masih senti. Rubah ke meter berarti nanti jadi, iya, dikali 10 pangkat min 2 meter. Tanya Kak, ingat. Yang awal itu F sama dengan K dikali delta X. Berarti kalau mau mencari K, tinggal F per
delta X. F-nya ini 10, delta X-nya 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau mau dirubah boleh jadi 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3. Naikin ke atas ya kan? Jadi 10 pangkat 3 ininya 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 4. Nah, 10.000 bagi 5 itu 2.000 Newton per meter. Saya. Nah, sekarang ditanya, jika menahan bebannya 20 Newton, kita cari delta X-nya dulu. K-nya berubah tidak? K-nya karena dia termasuk tetapan pegas, K-nya tidak berubah. Ini K-nya. Berarti F per K. F-nya ganti dengan ini. Nih. Yang F2-nya. Ganti 20. K-nya 2000. Berarti jadi 10 pangkat min 2 meter. Atau 1 cm ya. Berarti si X-nya panjang awal ditambah delta X-nya. Panjang awalnya tadi berapa? 10. Delta X-nya 1. Berarti jadi panjang akhirnya menjadi 11 cm. Kita lanjut ke rangkaian pegas. Rangkaian pegas itu terbagi dua. Ada rangkaian pegas seri, ada rangkaian pegas paralel. Nah, ini yang seri berarti si pegasnya nanti disusun secara sejajar ya. Ini konstanta pegas 1, K1, ini konstanta pegas 2, K2. Nah, gaya yang menarik pegas pada rangkaian seri, gayanya akan sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, pertambahan panjangnya, si delta X-nya atau si X-nya, delta X1 sama, delta X sama dengan X1 tambah X2. Berarti, kita kan udah tahu, F itu K kali delta X. Berarti, delta X itu F per K ya. Nah, misalkan di sini delta X-nya berarti nanti di sini F per K1 ditambah F per K2 dan seterusnya kan, ditambah F per K3. Nah, karena F-nya di sini sama, berarti bisa dicoret ya. Berarti tetapannya nanti bisa kita cari menjadi ini. 1 per K seri, konstanta pegas pengganti yang seri, sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Berarti untuk mencari konstanta pegas yang dirangkai secara seri, kita pakainya 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Untuk rangkaian pegas paralel, ingat paralel itu disusunnya dia secara bersampingan. Nah, di sini gaya yang menarik pegasnya si F1 itu, si F itu F1 tambah F2-nya kan? Tapi pertambahan panjang karena dia ditarik bersamaan, berarti pertambahan panjangnya akan sama. X itu sama dengan X1 sama dengan X2. Ingat, kita balik lagi ke sini, F itu K dikali delta X. Berarti si F itu, misalkan ini K delta X yang paralel ya kan, gabungan berarti K delta X1 ditambah K delta X2 dan seterusnya. Karena X-nya di sini sama, berarti ini bisa dicoret. Berarti K paralel itu nanti K1 tambah K2 seterusnya. Berarti tinggal ditambah, misalkan nih ya dijumlah semua. Misalkan ini tetapan pegasnya ini 100, yang K2 ini 200 Newton per meter. Berarti tetapan pegas si paralel ini 100 ditambah 200, berarti 300. Ingat, kalau yang paralel
tinggal dijumlahkan konstanta pegasnya. Kita lanjut, kalau pegas campuran bagaimana? Kita kerjakan satu persatu dulu. Kan gaya menarik pegasnya F1 tambah F2 tuh nanti akan sama dengan F. Pertambahan panjangnya ini. Nah, lebih gampang kita ini kerjakan dulu ini. Paralelnya, berarti nanti ini dijumlahkan. Kalau dijumlah, nanti kan jadi ini. Misalkan ini 10, ini 10, ini 40. Nah, kita buat dulu ini. Biar si rangkaian paralel ini, kita cari tetapan pegasnya dulu. Berarti kita jumlahkan 10 tambah 10, 20. Nah, yang bawahnya 40. Nah, ini jadi rangkaian apa? Seri kan? Nah, jadi rangkaian seri berarti jadi 1 per KS kan? Berarti nanti jadinya 1 per 20 tambah 1 per 40. Udah kayak gini nanti tinggal disamakan kan penyebutnya? 40. Berarti 40 bagi ini 2, ini 1. Berarti nanti K serinya tinggal dibalikan. Jadi 40 per 3 Newton per meter. Bisa ya? Nah, untuk apa sih pemanfaatan sifat elastisitas bahan itu? Kita bisa pakai ini. Di motor kan? Nih, ada shock breaker motor. Di ban mobil. Di kasur yang kita pakai ada pernya. Nih, ternyata kasur yang kita pakai itu ada pernya. Semakin dia tetapan pegasnya bagus, dia akan semakin nyaman untuk kita tidur. Nah, pegas dengan konstanta sebesar 200 Newton per meter diberi gaya 50 Newton. Tentukanlah pertambahan panjangnya. Ya, kita balik lagi. F itu K dikali delta X kan. Berarti kalau ditanya pertambahan panjangnya, delta X-nya tinggal F per K. F-nya 50, K-nya 200, berarti jadinya nanti 0,25 meter. Yang kedua, sebuah pegas bertambah panjang 4 cm saat diberi gaya 10 Newton. Nah, tentukan besar konstanta pegas. Sama dengan yang tadi. F itu K dikali delta X kan. Berarti kalau mau nyari K, F dibagi delta X ya. F-nya 10, delta X-nya 0,04. Berarti, kenapa Bu 0,04? Ini hati-hati, ini di sininya sentimeter, rubah dulu ke meter. Ya, 10. Ini bukan kali ya. Salah nih. Ini bagi. Mana ini? Ini bagi. Berarti ini 10 dibagi 0,04. Jadi isinya 250. Nah, sebuah benda katanya bermasa 20 kilo digantung pada ujung pegas sehingga bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegasnya kan F itu K kali delta X. Berarti K itu F dibagi delta X. F itu M kali G kan? Kalau ininya 20 berarti jadi 200. Masa kali gravitasi? Gravitasi 10. Delta X-nya ini 10 cm rubah ke meter jadi 0,1 ya. Jadi berapa? 200 bagi 0,1?
2000. Isinya 2000. Saya. Nah, nih. Pegas panjangnya 10 cm. Jika ditarik dengan gaya 4 Newton, katanya panjangnya menjadi 22. Nah, kalau panjang 10, jika ditarik gaya 4 Newton, panjangnya jadi 22. Panjang totalnya, ini lihat, F itu, kalau dikali delta X kan, F itu berbanding lurus dengan delta X. Berarti F delta X2 sama dengan F2, delta X1 sama dengan F1 kan? Kita tulis, atau kita tulisnya boleh gini, F1 per F2, ininya delta X1 per delta X2, ini juga boleh. Nah, si F1-nya tadi ditarik dengan gaya 4 kan? F2 kita tarik dengan gaya 6. Delta X yang pertama 22 kan? Panjang awalnya 10, berarti dikurangi. 22 kurangi 10. Berapa? Ya, 12 per delta X2. Nanti tinggal kali silang. Berarti isinya delta X2-nya 18. Nah, berarti si X-nya panjang totalnya nanti panjang awal ditambah 18. Ya, panjang awalnya 10 tambah 18 jadi 28. Nah, 6 buah pegas identik disusun sehingga, nah ini, konstantanya masing-masing semuanya 100. Kita buat dulu, ini 100, 100, 100. Paralel ingat dijumlahkan kan? Nah, berarti kalau ada 3, 100, berarti ini jadi 300. Sip. Ini ada 2, 100, 100. Berarti ini jadi 200. Ini 1 ya? Berarti ini 100. Udah kayak gini tinggal cari, diserikan kan? Nah, berarti 1 per K1 ya? 1 per 300 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 100. Sok, samakan penyebutnya 600 boleh. 600, 300, 2. Ini 3. Ini 6. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti K serinya nanti 600 per 11 kan? Tuh, 600 per 11 Newton per meter. Pertambahan panjangnya gimana? Balik lagi ke F sama dengan K dikali delta X kan? Berarti delta X itu F per K. F-nya ini masanya 5 kilo. Ingat kata ibu kali gravitasi, berarti jadi 50 ya. Per 600 per 11. Nah, jadi 50 kali 11, 550. Ya kan? Ini isinya. Per 600 atau 5 per 6 meter. Saya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.